datang lagi. Selamat ketemu di Cacicus 45 bersama Russell. Hari ini seperti biasa nih, kita ditemani sama Bung Gatot yang akan ikut ngobrol-ngobrol, nimbrung-nimbrung, bahas-bahas gosip-gosip yang lagi hit nih untuk Cacicus nih. Gimana Bung Gatot? Halo, apa kabar? Halo, apa kabar teman-teman? Bang Russell. Ya, apa nih yang lagi mau dibahas nih, yang lagi sering-sering orang bahas-bahas nih, yang gak ada gosip-gosip nih? Biasanya Mr. Saharjo ya, tapi sebenarnya asli dari Italia. Nah, saya senang dengar musik di ruangannya. Ruangannya lumayan sedang, pakai speaker Anthony Gallo. Dan yang saya rasakan dia bagus di placement speakernya. Iya. Dan speakernya pas dengan ukuran ruangannya. Nah, pengalaman sebelumnya yang dari saya adalah ada orang yang punya audio, walaupun jarang ya, dia punya sistem speakernya kecil, tidak sesuai dengan ruangannya. Tapi ada juga yang punya ruangan besar, speakernya kecil. Oh iya. Speaker kecil, ruangan besar. Speaker besar, ruangan kecil. Nah, itu memang nggak banyak kasus, tapi ada kasus seperti itu. Ini ada salah satu yang saya rasa pinter. Walaupun mungkin teman-teman ada yang belum kenal dengan Mr. Russell. Tapi dia punya, saya rasa dia punya jurus. Walaupun ngomongnya castistus. Nah, dia namain acara ini castistus karena ngomongnya ya belentakan aja, nggak pakai aturan ngomongnya. Pakai aturan, ngomongnya pakai aturan nggak? Ya, yang santai aja lah. Oke. Jadi kayaknya hari ini Ya gitu. Acaranya jadi kita ngebahas speaker kecil, ruangan gede versus ruangan gede, speaker kecil gitu ya. Ya, walaupun ini nggak mengada-ngada loh. Ada loh orang audio yang Iya, sering kok, sering masalah seperti itu. Ya, itu sering. Itu mungkin juga karena mungkin dia dulu punya ruangan gede, terus karena pindah rumah atau apa, jadi ruangannya nggak sebesar dulu. Ya. Sistemnya masih ada, dia belum ganti, jadi ya kebentur masalah itu. Ya, itu banyak kok, banyak. Oke. Ya. Kalau tanya, kalau boleh gue tuh. kita gue dulu nggak apa-apa ngomongnya. Ya, lebih enak lah, lebih santai nih. Kalau gua bilang nih, kalau ketemu kayak begitu nih, ya kita bicara yang speaker gede dulu nih. Nih, yang main dulu nih, speaker gede dalam ruang kecil ya. Ya, nah ini nih. Kalau kayak gitu sih biasanya tanda kutip kita bilangnya apes dulu nih. Apes ya. Ya, karena kenapa? Ya karena kan speakernya gede, ruangannya kecil, otomatis kan speakernya makan ruangan kan, ya kan? Iya, ini speakernya bisa napas nggak tuh? Umumnya takutnya tuh. Kalau kasih ruangan. Jadi kalau bicara kayak gini, sering kan orang bilang suaranya jadi nggak napas speakernya atau apa. Banyak lah. Apalagi kalau powernya gede kan. Ini misalnya speakernya floor standing, ya ukuran ruangannya katakanlah 2x3 lah ya. Mau nyepin 4x6, nanti bisa ya pas lah sama speakernya. Tapi ada lagi ruangan 2x3 ya, katakanlah misalnya di apartemen kali ya. Ada nggak apartemen? Iya. Oh pernah ngomong apartemen pernah. Dulu saya pernah setting satu orang punya rumah, dia tinggal di apartemen di daerah Karawaci. Ya tapi ini karena orangnya memang kebetulan ya punya dana lah. Karena ruangannya kekecilan, dia beli speaker gede, dia kebingungan. Akhirnya apa yang terjadi? Dia beli lantai bawah lagi, dibongkar semua hanya untuk buat jadi ruang musik, gitu loh. Ada. Saya berarti gede dong. Berarti ruangannya cukup dong. Ya, itu tapi dia bagaimana apartemen ada kendala. Kendalanya apa? Tingginya nggak ngubar. Iya, tinggi ya gitu. Ya, apartemen kan tingginya nggak bisa kayak rumah lah ya, nggak ngubar. Tapi ya seru juga sih itu ceritanya. Oke, balik ke masalah yang kita mau bahas nih. Speaker gede, ruangannya kecil. Gimana sih? Setidaknya apa sih yang bisa kita lakukan supaya ya nggak usah terlalu forward, apa suaranya apa nggak terlalu neken gitu. Kalau ditanya ideal apa tidak,
ini memang sesuatu yang sangat sulit dijawab. Secara teori memang tidak ideal. Kenapa? Ini ada hubungan dengan placement speaker. Ya kan? Jadi ini sebelum kita bahas speakernya dulu nih, kita cerita dikit nih soal placement speaker nih. Apa sih placement speaker? Banyak orang kan suka bingung nih. Oh, placement speaker supaya bisa dapat depth, supaya bisa dapat layer, supaya bisa dapat fokus segala macam. Nah, tapi yang jadi pertanyaan, apa sih yang menyebabkan itu semua? Gitu loh. Apa yang membuat kita tuh jadi kok iya ya suaranya jadi fokus ya, jadi detailnya ada nih satu-satunya. Apa yang menyebabkan itu? Nah, dari pengalaman gue cuma bisa bilang itu penyebabnya sebenarnya yang kita lakukan dalam placement speaker itu bikin suara yang dari direct depan speaker dan suara pantulan baik dari samping dinding kiri, dinding kanan, belakang speaker itu kan akan terjadi pantulan ya, masuk ke kuping kita, fasenya sama. Nah, ini istilah mungkin orang nggak ngeh nih, fasenya sama. Maksudnya fasenya sama. Karena kita tahu gelombang suara itu kan bentuknya kayak listrik ya, gelombang-gelombang. Dan itu ada selalu ada fase. Ada fase. Terlepas dari kita bicara panjang gelombang ya, itu nanti dulu kita bahas. Kita bicara fasenya. Fasenya terbalik nggak ada. Nah, kalau fase terbalik, yang paling pertama kita rasakan di kuping kita, itu pasti nggak fokus. Nah, kalau orang tanya lagi nih, gue pernah ditanya, masa sih Sal? Apa buktinya? Oh gampang, coba aja speaker dulu balik. Begitu speaker dibalik, orang harus selalu bilang konotasinya bassnya hilang. Yes, itu sudah pasti karena saling menghilangkan. Gue pernah kayak gitu, gue coba penyanyinya jongkok. Nah, penyanyinya jongkok. Ya, kan bukannya bassnya aja hilang, tapi jadi nggak bener. Kenapa? Karena fase yang masuk ke kuping kita itu saling menghilangkan. Jadi udah nggak bisa itu namanya fokus. Jadi yang kita lakukan di placement speaker itu sebenarnya kita berusaha mencari gelombang suara langsung dan pantulan yang fasenya itu pas ke kuping kita tuh mendekati gitu loh. Jadi ini yang orang suka nggak ngeh. Jadi suka orang salah kaprah. Ini dulu ya. Kalau udah tahu itu sudah mendekati gimana? Seperti apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya kayak apa? Ciri-cirinya pasti bentuk suara mulai kebentuk. Jadi contohnya kalau suara itu kita udah mulai bisa merasakan, oh vokalnya ini nggak lebar, mulai kecil. Karena rekaman itu pasti mereka mencari bentuk suara kan, mereka akan mulai merasakan, oh vokalnya mulai nih. Kalau ada suara trompetnya kita berasa mulai kecil, gitu loh, mulai terbentuk satu-satu. Nah itu berarti sudah hampir pas. Nah ini satu dulu nih. Nah hal kedua dari placement yang kita cari itu selain daripada fase itu biasanya kita juga berusaha mendapatkan gelombang, di mana gelombang nada rendah, nada tinggi, nada tengah ini gelombangnya kan masing-masing kita tahu lah. Gelombang nada rendah itu panjang, nada tengah medium ya otomatis yang mid ya pasti lebih pendek, high ya lebih kecil lagi, lebih pendek lagi. Nah ini mereka akan benturan. Nah ini yang kita suka bilang, kalau lambdanya satu lombang begininya kita dapat titiknya di kuping kita pas, itu yang kita akan rasakan. Kalau di nada rendah itu kita rasakan full powernya. Kalau itu kita nggak dapet, nah itu kesannya bassnya hilang, kita nggak bisa ngerasain gitu loh. Nah kalau lambda lebih gampang kita rasakan di nada rendah. Kalau mid high apa? Ya sebenarnya sama juga, fokusnya hilang. Jadi fase dan lambda ini saling berhubungan. Nah makalah itu placement. Makanya placement itu kan kita maju, mundur, kiri, kanan. Itu apa? Ya maju mundur supaya pantulan belakang sama depan ini ke kuping kita, lambda dan fasenya itu pas. Begitu ke kiri kanan. Nah itu fungsinya placement ya. Jadi itu fungsi placement. Iya. Nah balik. Yang dapat lambdanya tuh cus pas di kuping kita. Nah, kalau lo pas, kan kita selalu ada satu garis, pas di garis yang titik 0 itu pas di kuping itu di posisi kita duduk. Itu ada hubungannya nggak? Kalau kita dengar tuh Twitter harus level sama kita punya telinga. Ada hubungannya nggak? Secara teori banyak orang bilang ada hubungannya. Tapi kalau tanya gua sendiri, sebenarnya bukan di Twitter aja, kita usahakan di Meet-nya juga. Meet sama Twitter di tengah-tengahnya di kita. Oh iya gue tahu ya, baru ingat gue. Di between ya, in between. Ya. Tapi kalau
Ya, yang paling benar, kalau yang paling benar lagi, ya kecuali speaker terlalu gede ya, floor standingnya tinggi banget ya. Kalau nggak tinggi sekali ya kita usahakan di tengah-tengah speaker itu, karena low-nya kan nggak mungkin low banget, pasti ada mid bass juga. Itu juga lambdanya nggak sepanjang nada rendah, bassnya gitu. Nah itu. Tapi lu kan kalau kita ruangannya terbatas, kita mau main jarak gimana ya biar lambdanya dapat, susah itu gimana tuh? Nah, ini. Pakai apa, cara apa? Nah, makanya balik lagi, speaker gede di ruangan kecil, gimana? Yes. Ya ini yang nggak ideal. Pertama kita berusaha placement. Nah, otomatis kita low-nya itu kita nggak bisa nguber, kita nggak dapat. Dan ingat, karena speakernya kegedean, udah gede nih, floor standing, otomatis nada rendahnya dia lebih rendah lagi, dia bisa hasilkan kan. Jadi gelombang nada rendahnya tuh lebih panjang lagi. Sedangkan kalau bookshelf, karena dia punya frekuensi rendah tidak bisa serendah bookshelf, floor standing, bookshelf lebih gampang placementnya. Iya. Makanya, nah karena dia bisa bunyi rendahnya dapat, karena ruangannya kecil nggak dapat lambdanya, akhirnya low-nya itu kita anggap hilang. Jadi yang kita kedengeran, makanya ada orang bilang, jadi suaranya berisik, rame, gitu loh. Nah, jadi itu yang. Tapi heran juga ya orang-orang Jepang tuh rumahnya kecil-kecil, speakernya gede-gede, lo tahu kan? Ya. Itu apa yang dicari? Apa karena dia tuh nggak mentingin panggung, dia itu music lover aja ya, jadi menikmati aja, nggak kriteria panggung dia kan nggak usah ngelihat gitu ya. Gitu ya. Gini, kalau kita perhatiin, ini balik lagi kebiasaan dengar orang-orang setiap tempat ya, setiap negara. Karena kan kebanyakan kalau perhatiin, kalau orang musik lover yang lu bilang kayak begitu, ruangannya kecil, speakernya gede, itu umumnya pasti dengarnya lagu-lagu, kalau orang bilang ini lagu audiophile, di mana musiknya cuma cereng, trung, terang, trung. Jarang mereka mendengar musik yang dalam arti kata seluruh kategori musik itu dia putar. Misalnya dari jazz, dari pop, dari klasik, dari rock, apapun dia putar. Itu jarang. Gitu loh. Karena kalau dia ruangan kecil, speaker gede, dia putar lagu rock, oh jamin pusing kepala dia. Gitu loh. Atau dia putar lagu klasik yang dalam konotasi klasiknya ini full concert, itu juga dia akan dengernya kacau, berisik. Kecuali dia main volumenya kecil. Nah, kenapa main volume kecil bisa mendingan? Karena volume kecil, pantulan dinding-dinding dan suara direct ini berkurang. Jadi kita lebih bisa terima kuping kita, gitu loh. Nah, oke. Ya. Nah itu kayaknya udah mentok tuh ya, kalau yang ruangan kecil speaker besar. Masih bisa. Jadi kalau tadi lu tanya gua gimana caranya nanggulangi kalau sudah benar-benar terbentur hal ini gitu loh ya. Ya memang paling ideal ya ganti speaker, itu paling ideal. Tapi nomor 2, ingat ya, tidak ada pengaruh dengan power. Ini banyak orang salah nih. Tidak ada pengaruh dengan power. Kenapa? Ya, karena yang bikin berisik bukan powernya, speakernya. Gitu. Oh, iya. Power itu hanya mengeluarkan watt untuk mendrive to speaker. Jadi dia wattnya biar gede, justru power gede itu biasa lebih baik suara di volume kecil itu akan lebih sempurna. Karena power itu kalau kita lihat dia punya karakteristik, dia punya, kalau kita ukur, dia ada certain tertentu itu yang benar-benar perfect. Dia punya penguatan suaranya. Jadi kalau diputar kecil dapat yang perfect, justru dapat yang perfect suara. Jadi ini tidak ada hubungan dengan berisik. Yang bikin berisik itu karena speakernya kegedean, bukan powernya. Nah ini hati-hati ini. Nah kalau ada orang bilang, tapi kalau gua kasih wattnya kecil, mendingan loh. Iya, karena dia nggak kuat drive nada rendahnya. Tapi itu akibatnya suara itu jadi diskonnya banyak, tidak sempurna diproduksi. Karena dia punya power tidak kuat mendrive frekuensi rendah dia, speaker yang gede itu, wattnya otomatis kan lebih gede. Nah itu jadi nggak sempurna dia ngasilin suara, gitu loh. Jadi ini tidak ada hubungan dengan power nih, hati-hati. Ya. Mungkin ada kebantu nggak kalau speaker itu efisiensinya tinggi. Nah, kita bisa ngedrive-nya pakai power rendah aja. Setidaknya, walaupun kita gedein, dia juga tidak
nggak enak kalau ininya gede, powernya gede kalau di ruangan kecil gitu. Beda lagi nih, hati-hati. Sensitivity tinggi sama power gede kecil ini beda lagi. Kan tadi gue udah bilang semua kuncinya ada di speaker. Kalau sensitivity tinggi, lu pakai power kecil kan dia juga kerjanya lebih enteng lah istilahnya, dia bisa drive. Jadi power balik lagi nih, mesti kita bedain dulu. Power tidak ada hubungan dengan speakernya. Ya, speakernya yang jadi masalah. Karena kegedean, karena dia bisa memproduksi nada low yang lebih rendah lagi. Dan ini juga karena dia bisa lebih rendah lagi, juga ruangannya kecilan, karena suaranya hilang, low-nya tuh hilang jadinya malahan gitu loh. Mendingan pakai box ya, karena dia nggak cukup kita masih bisa denger gitu loh, kekurangan dia gitu loh. Nah ini makanya hati-hati lagi masalahnya di speaker. Jadi kalau ditanya ke gua, gimana sih cara nanggulanginnya? Terlepas kalau nggak bisa ganti speaker, itu kalau dari pengalaman gua nih, cuman dua. Satu placement. Nah, tapi kalau kita bicara placement, berarti waktu placement kita benar-benar harus banyak kompromi. Kita harus menerima kompromi itu. Komprominya di mana? Ya karena lu placement, lu taruh, lu berusaha hanya nyari suara yang di daerah mid sama high doang. Jadi kalau udah terlalu rendah, itu pasti lu harus korbanin. Mungkin kok lu nggak denger malahan. Gitu loh. Jadi kompromi di situ. Nah, itu yang pertama. Jangan kelamaan di situ, ntar yang lain nggak dapet jatah. Oh, enggak, ini udah mau kelar nih. Ada satu lagi. Iya, jangan satu lagi. Cara kedua yang paling gampang juga, tapi ini pasti lu ada hubungan nih sama yang lain nih. Apa? Pasang subwoofer. Nah, kan ruangannya kecil. Pasang subwoofer. Nah, kenapa? Kalau speakernya gede, masa pasang subwoofer lagi? Betul. Kita akalin pasang subwoofer, tapi dengan catatan dia harus ada crossover aktif. Jadi power dia yang drive speaker gede itu, lu cut off di bagian low-nya. Ya, jadi begitu lu cut off low-nya, berarti low-nya dari speaker yang gede itu kan nggak terlalu ganggu. Lu anggap itu speaker jadi kayak bookset. Jadi lu cari tuh mid sampai high-nya dapet, lu bantu subwoofer, di mana subwoofer ini kan placementnya kan suka-suka lu tuh nggak ganggu. Kalau gede kan nggak mungkin lu placementnya di tengah-tengah ruangan, nggak mungkin. Kalau subwoofer kan di mana aja lu bisa cari posisinya supaya bisa dapetin itu dia nada low yang dapet itu, lambdanya lu bisa dapet. Tapi otomatis nanti posisi subwoofer itu nggak cantik di ruangan. Tapi karena subwoofer bentuknya kotak kecil kan lu boleh ya tutup mata dikit lah di mana posisi, yang penting suaranya lebih komplit. Yes, tidak sempurna, tapi itu bisa membantu. Nah, tapi syaratnya jadi ingat ya, satu, harus punya crossover aktif, itu satu. Kedua, subwoofer. Nah, itu bisa bantu. Tapi balik lagi kalau tanya gua, udah lu mesti beli subwoofer, udah mesti beli crossover aktif yang bagus, ya mending ganti speaker kali. Itu ya, kecuali lu terlalu banyak nostalgia dengan speaker itulah, itu gua nggak bisa cerita. Iya, itu jawaban lu kan kalau nggak ada pilihan. Ya. Kalau ada pilihan ya udah beli lagi. Ya, itu udah paling benar, udah paling. Ini yang lagi nih, yang kebalikannya nih. Nah, ruangannya kecil, ruangannya besar, speakernya kecil. Nah, gua dari tebak salah satu caranya ya pakai subwoofer, bener kan? Yes. Ya. Yes. Semua di subwoofer kuncinya. Subwoofer. Apalagi yang dua lagi. Oke. Kalau speakernya kecil, ruangannya gede, ya udah nggak ada pilihan. Memang harus pakai subwoofer. Ya. Tapi yang sudah pasti enak placementnya. Enak placementnya. Lu cari lambdanya pun lu gampang. Gitu loh. Karena lu punya space yang cukup gede, jadi lu placement speaker sama lu duduk itu jaraknya lu bisa cari lebih gampang, lebih dapat mencapai titik idealnya. Gitu loh. Nah, jadi bookshelf enaknya di situ. Gitu loh. Cuman ya ada orang bilang nanti, tapi subwoofer kan nggak gampang buat nyetingnya. Yes, itu perlu dieksperimen. Gitu. Susah sekali sebenarnya tidak. Tidak, percaya sama kuping kita aja. Percaya sama kuping.
Jangan terlalu pusingin sama teori. Begitu ketemu masalah baru pecahin step by step dalam setting subwoofer. Kayaknya soal setting subwoofer nanti kita bisa ngobrol nih nanti nih di berikutnya nih. Karena setting subwoofer nggak sesusah orang yang bayangin kok. Nggak sesusah orang bayangin gitu loh. Ini kan kemarin baru ngomongin gituan. Main subwoofer di stereo. Salah satunya kita main ke sistemnya Pak Wong. Dia pakai speakernya, dia pakai subwoofernya, dan dia merasa memang seperti pada umumnya dia ingin mendapatkan lowest bass. Gitu kan. Ternyata di acara itu juga ada pendapat bahwa subwoofer itu bukan hanya mendapatkan bass yang low, tapi dia bisa pengaruh juga ke hal-hal lain seperti di vokalnya, lebih dapat clarity-nya. Wah, itu menarik juga tuh. Jadi tidak hanya sekedar lowest bass. Yes. Gimana menurut lo gimana? Oh, itu pasti. Tapi gini, gua ada satu pertanyaan. Pak Wong itu dia ada crossover aktif gak ya? Waktu dia pasang. Ada deh kayaknya, sebenarnya ada. Dia pasang crossover aktif. Kalau dia pasang crossover aktif, itu sudah pasti jawabannya. Kenapa? Balik lagi. Apa sih? Tadi kan udah cerita sedikit soal placement speaker kan? Ya kan? Placement speaker itu kita menyamakan fase nada mid, high, low ke kuping kita pas. Jangan ada saling bertabrakan karena akan mengurangi. Begitu juga lambdanya ya. Nah, dan satu lagi, frekuensi low menghasilkan apa ke box? Getaran. Getaran, jadi di dalam box itu tuh sendiri ternyata tuh pasti terjadi banyak gelombang-gelombang di mana fasenya bisa ada kan saling nggak, yang orang bilang standing wave mungkin ya, istilah kerennya standing wave ya. Nah, karena Pak Wong atau orang yang pakai subwoofer itu dia pakai crossover aktif, berarti kan ada rendahnya dia potong. Otomatis kerja low-nya lebih enteng, hampir tidak bergerak. Box-nya getarannya hilang. Itu udah pasti membuat mid high-nya lebih terdengar. Jadi bukannya itu yang membuat dia lebih terdengar, sebenarnya sudah ada. Cuman karena getaran box ketutup. Jadi kayak distorsi, kayak ketutup kain gitu. Begitu getarannya berkurang, otomatis mid high-nya naik. Kita berasa kayak gila vokalnya kok jadi membuat ya high-nya lebih open ya. Gitu. Membuat box speaker tuh lebih diem ya. Iya, itu satu. Kedua, ya karena balik lagi, karena dia nada rendahnya lebih nggak kerja, ya kan, otomatis ya balik lagi. Ini audio gini, kadang-kadang orang cuma berpikir audio ini berhubungan dengan frekuensi, sensitivity gitu. Padahal itu semua saling berhubungan, saling berkaitan dan tidak bisa dilepaskan satu persatu. Jadi ini semua saling berkoneksi, ada koneksinya gitu loh. Jadi dari getaran pun ada mempengaruhi suara, itu sudah pasti gitu loh. Terlepas yang tadi gue bilang ada fase, ada lambda, itu semua mempengaruhi suara gitu loh. Jadi kita nggak hanya patokan ya secara teori kan frekuensi low kan banyak orang istilahnya gini, frekuensi low ini kan nggak ada hubungan sama mid sama high, kok kenapa bisa pengaruh? Ya memang di frekuensi nggak pengaruh, tapi di getarnya pengaruh bos. Terus di lambdanya pengaruh juga bos, gitu loh. Karena ingat, gelombang suara yang dihasilkan satu suara itu bukan selalu frekuensinya yang kita anggap angka-angka aja, 120 Hz, 100 Hz, bukan. Satu alat musik yang bisa ngasilin 100 Hz, misalnya piano, bass gitar, drum, itu semua bisa hasilin 100 Hz. Cuman kenapa kita bisa dengar bedanya? Karena waktu dia bunyi 100 Hz, bukan 100 Hz murni. Ada gelombang 1, 2, 3, frekuensi itu akan menurun, akan naik. Nah, masing-masing turun naiknya ini, itu beda. Yang kita bilang resonansi. Nah, itu yang membuat kita bisa membedakan, oh ini nih suara 100 Hz-nya kick bass nih. Oh ini nih bass nih, bass gitar. Oh ini cello, oh ini piano. Itu yang kita bisa dengar. Jadi itu balik lagi, semua itu bukan angka baku 1, 2, 3, bukan, itu saling berhubungan. Nah ini juga, makanya nggak bisa kita, kadang-kadang ada hal-hal yang kita anggap kayak magic, nggak masuk di akal gitu loh. Wah masa sih frekuensi rendah yang kita main kok mid high-nya yang berubah? Ya bukan berubah, ada, cuman selama ini ketutup. Nah
ini gue mau cerita sedikit ke permasalahan kata-kata sub nih, dikit nih, gue tambahin. Ini sebenarnya banyak orang nih, karena ya mungkin ya asal muasal orang bikin speaker nada rendah ini dibilangnya sub. Jadi konotasi orang itu sub berarti bass gitu loh. Padahal yang dimaksud dengan subwoofer itu frekuensi yang benar-benar sudah rendah sekali, di mana woofer dalam speaker floor standing juga sudah mulai roll off, tidak bisa produksi dengan sempurna. Makanya dibilang subwoofer gitu loh. Nah, ini orang suka salah kaprah nih. Jadi dia anggapnya sub itu kayak bass gitu loh. Padahal enggak, sub itu ya is sub, frekuensi yang sangat rendah gitu loh. Di mana kita sebenarnya nggak bisa dengar. Ada yang bilang dia punya rasakan, dia punya getarannya istilahnya gitu. Michael Freemer tuh bilang sebuah speaker dia baru bisa dianggap sub itu kalau dia main di 20 Hz. Udah bisa main di 20 Hz ya ke bawah ya. Itu ya. Benar nggak? Setuju nggak? Kurang setuju gua. Kurang setuju. Yes. Gue lebih cenderung bilangnya gini, subwoofer itu lebih cenderung speaker yang bisa menghasilkan di bawah 70, 60? 14. Enggak. Hah? Di bawah 60? Di bawah 60. Ya, karena kenapa? Speaker kita, woofer kita, itu kalau kita lihat frekuensi, mereka tuh rata-rata, even floor standing itu di atas 40 Hz, dia baru mulai bisa bekerja dengan grafik yang lebih mulai sempurna. Kadang-kadang kan speaker ini hati-hati loh, speaker tuh hitungannya tuh ngaco. Bukan ngaco, mereka suka kasih frekuensi respon, data-data nih. 20 sekian Hertz sampai sekian Hertz. Tapi lu lihat, faktor yang dia taruh kesalahannya itu bisa 3-4 dB, Pak. Gitu loh. Jadi yang benar-benar flat udah bukan di nada rendah 20 sekian atau 30 sekian Hertz. Mungkin yang dia mulai flat itu yang lebih sempurna itu udah bicara 60 Hertz ke atas. Gitu loh. Nah, satu lagi, karena dia bekerja di nada sangat rendah, nada rendah itu tidak berbentuk. Dia lebih banyak tuh kayak kalau orang bilang efeknya kayak bilang efek kentut lah. Cuman kita nggak bisa dengar, kita nggak akan bisa bau. Ya, kita nggak akan bisa dengar. Nah, karena dia terlalu rendah dan itu makan power, dia consume power sekali. Nah, dia itu speaker itu sesuatu yang sebenarnya dia tuh tidak pernah konsisten impedance-nya. Oke? Karena dia bergerak, impedance itu berubah. Jadi kadang-kadang kita bilang speaker 8 ohm. Sebenarnya dia nggak bergerak di 8 ohm. 8 ohm itu dianggap average rata-rata. Jadi pada saat apalagi nada rendah, begitu dia bunyi karena woofer gerakannya liar, itu impedance akan turun otomatis. Nah, power jadi kerjanya terlalu berat dan mulai dia clipping. Dan itu juga bikin suara nanti, mid high-nya juga nggak kedengar, kayak rada-rada ketutup segala macam lah. Nah, ini balik lagi, semua saling berhubungan. Dengan lu pindahin ke 60 Hz, lu pisahin, kan dia di drive sama power sendiri dong. Otomatis subwoofer itu ada power sendiri kan. Jadi lu mengurangi kerja power utama dia. Dan ini yang membuat, balik lagi, lu berasa mid high-nya lebih bagus. Karena dia nggak terlalu distorsi. Yang beban dia nyedot consume banyak power dari power itu sebelum dia cacat, itu lu udah pindahin ke subwoofer, ke power untuk subwoofer. Nah, itu yang membuat kenapa mid high juga bisa lebih bagus suaranya. Perasaan kita ya. Padahal bukan lebih bagus. Gua selalu bilang itu sudah ada, cuman selama ini ketutup karena ya mungkin distorsi dari power, mungkin dari getaran boxnya sendiri, nah, atau mungkin placement speaker yang karena nada rendah, ingat lambdanya itu, fasenya itu lebih susah diatur, jadi itu ketutup, semuanya hilang, gitu loh. Nah, karena lu udah pisah, ya dia nonjol. Nah, waktu nonjol itu lu berasa kayaknya, kok jadi lebih bagus ya, gitu loh. Padahal memang sudah ada. Itu sih jawabannya. Iya. Jadi ini banyak hal yang orang ya mungkin sedikit salah kaprah ya. Ya, even gue sering ikut seminar orang-orang, dengar-dengar ya pembicara dari luar, dari
merek-merek tertentu yang udah hebat lah istilahnya, terkenal. Mereka juga kadang-kadang, kalau menurut gue gini, bukan mereka nggak ngerti atau apa, karena mereka terlalu baku dengan ilmunya, ilmu pastinya. Ya. Sedangkan audio itu, yang tadi gue bilang, semua berhubungan dari ilmu pasti yang udah ada, teori, sampai berhubungan dengan akustik, berhubungan dengan energi mekanik, segala macam itu saling berhubungan. Gitu loh. Kita bisa nggak pakai subnya home theater untuk stereo? Sub ada nggak? Sub home theater untuk stereo, maksudnya untuk audio 2 channel ya? Iya. Oke, jadi kita mulai bahas sub sedikit nih. Kalau menurut gua ini banyak orang juga salah kaprah lagi nih. Orang suka bilang subwoofer untuk home theater, subwoofer untuk audiophile mungkin ya. Sebenarnya ada nggak sih? Jawabannya nggak ada. Sama semuanya. Sama. Nah, ini yang juga yang membuat orang sering terjadi kesalahpengertian dalam setting subwoofer untuk home theater sama untuk audiophile. Nah, sebelum itu, kalau lu tanya gua, apakah audiophile itu boleh pakai sub? Jawaban gua, kalau memang mau silakan. Dan itu lebih baik. Karena yang tadi gue terangin, lu lebih gampang placement, lu lebih gampang ngontrol lu punya main speaker lu. Karena nada rendahnya kan lu pisah. Dan dia melengkapi frekuensinya. Sehingga lu bisa merasakan tuh banyak sekali hal-hal yang lu nggak denger tuh kedengeran istilahnya gitu. Karena frekuensinya lebih lengkap. Itu benar. Nah, terus banyak orang nih berpikir kalau setting subwoofer untuk home theater sama rumah itu dibedain. Sebenarnya enggak, sama aja. Nah, cuman kesalahan nih, ini gue mesti ngomong kesalahan yang sering terjadi yang kita tidak sadari. Jadi banyak orang tuh kalau pasang subwoofer di rumah, kita tuh selalu berharap subwoofer itu bunyi. Terutama di home theater, subwoofernya harus bunyi. Padahal kita udah tahu subwoofer itu pasti pelengkap nada yang paling rendah. Kadang-kadang di film kalau dia cuma ngobrol atau mungkin dari kebut-kebutan tapi dia nggak ada nada rendah yang bunyi, subwoofer kita tuh nggak akan bunyi. Biar kuping lu tempelin ke subnya, kita nggak denger, dia memang diem karena memang frekuensinya nggak nyampe, belum ke sana. Nah cuman kan kita suka nggak sadar, kita pengen subwoofernya harus bunyi, kita kita kencengin gainnya, kita tinggiin gitu loh. Akhirnya malah dia over. Nah ini yang juga kadang-kadang gue pernah ditanya nih satu case nih, gue masih cerita lah, tapi gue ada case satu ini. Sel, gimana sih setting subwoofer di rumah biar suaranya bisa kayak di bioskop? Gitu loh. Gimana caranya kita setting subwoofer di rumah biar suara bassnya bisa kayak di bioskop? Gitu loh. Jadi dia ngomong, soalnya rata-rata kalau kita nonton bioskop, kita benar-benar bisa rasain dia lebih punch-nya segala macam. Kalau di rumah kok enggak ya? Kenapa ya? Dia bilang gitu. Nah, ini jawabannya cuma 2 kalau menurut gua. 1, ruangan bioskop lebih gede dari ruangan lo. Tadi yang gue bilang, lambdanya lebih dapat. Itu udah pasti ya. Nomor 2, terlepas dari lambda, cara setting crossover dan level di subwoofernya. Ini yang jadi masalah. Gitu loh. Jadi orang di home theater menganggap subwoofer itu harus punya suara. Padahal tidak selalu. Mereka karena terlalu nguber subwoofer, mereka lupa mid bass. Mereka kirim mid bass yang ada dari speaker utama atau center atau dari speaker surround-nya. Mereka nggak ingat ke sana. Mereka cuma pikir pokoknya harus subnya gede deh, subnya gede biar bassnya ada. Tapi settingnya 80 Hz, 100 Hz. Come on, nggak nguber. Karena mid bass yang lu berasain punch itu nggak ada di 80 Hz. Yang lu rasanya kayak film tabrak-tabrakan gitu, boom, apa itu nggak hampir rendah sekali. Boom pertama itu yang kita rasain punch-nya nggak rendah, tapi getarannya ke bawah itu yang rendah.
Nah, jadi kenapa yang suka orang bilang bassnya kok beda ya kalau nonton bioskop sama rumah? Ya karena lu hanya mikirin sub, lu nggak pernah mikirin mid bass. Jadi kalau dia tanya gua solusinya gimana? Solusinya ada lagi. Satu, lu pakai speaker front, center yang memang gede woofernya. Jangan lu kasih empatin. Empatin ya lu mid bassnya juga dia pas-pasan kok gitu loh. Percuma lu pakai front yang mid bass yang 4 in tapi subwoofernya 12 in. Yang mid bassnya itu celong, kosong gitu loh. Jadi lu gedein mid bassnya. Berapa in? Ya gedein lah 8 in, 10 in biar lebih dapat mid bassnya. Itu satu. Jadi low, mid bass seimbang. Lu harus matching seimbang. Kedua, balik lagi nih. Kalau gue udah keburu pakai speaker depan gue cuman kecil-kecil gimana? Pakai subwoofer lagi. Jadi lu pakai subwoofernya bukan satu. Mainnya pun lu harus kasih subwoofer. Jadi lu potong dah tuh cut off-nya dah tuh. Mid bass masukin ke subwoofer. Karena subwoofer juga ada beberapa subwoofer kan cut off-nya bisa sampai 200 Hz kan. 150 Hz, 200 Hz. Nah, itu kan kita boleh kategorikan mid bass itu yang memberi punch, yang memberi hentakan-hentakan gitu yang kita rasakan gitu. Jadi hentakan sama gemuruh beda ya. Jadi begitu hentakan, mid bass-nya bunyi. Mid bass yang di low di sub itu bunyi. Begitu gemuruh, ke main subwoofer-nya dia gemuruh. Jadi lengkap. Kalau lu bisa setting itu, lu pasti akan denger suara apa bass yang seperti bioskop lah. Ya memang nggak bisa 100% lah, tapi mendekati. Mendekati. Nah, Oke. Kalinya gitu. Lengkap. 3 topik udah. 3 topik. Hari 3 aja nih. Udah jangan banyak-banyak. Oh gitu ya. Saving yang lain ya kan. Ini kan obrolan ngalur ngidul. Ya. Ada ngaconya, ada benarnya, ada menariknya untuk mungkin bisa jadi masukan juga. Ada juga mungkin teman-teman yang mau apa? Yang mau kasih pendapat atau bahkan yang pengen konsultasi. Ini ada salah seorang dokternya mungkin ampuh nih. Kalau ada punya masalah apa? Kakak rasa apa? Masalah placement setting ya. Masalah apa lagi? Mungkin konsultasi ya. Audio lah. Ya. Kita bisa share di sini lah. Gitu. Share. Kali-kali yang kita omongin bisa membantu ya, gitu loh. Karena masalah audio video itu terlalu complicated dan itu nggak pernah jadi tidak baku. Masing-masing orang punya masalahnya sendiri gitu loh. Oh iya, ini satu, mumpung masih ada waktu tambahan nih. Gue pernah punya pengalaman yang lucu loh. Jadi ada satu toko audio high end yang cukup beken ya. Jadi dia dulu punya ruangan musik ada 3 ruangan. Jadi satu di ruangan tengah, satu ruangannya agak kecil, ruang soundnya ya. Jadi ruang buat dengernya lah istilahnya. Jadi dia ada 3 ruang, satu di tengah, satu agak kecil, satu ruangan gede. Nah ruangan gede ini nih rencana dia memang dia kebetulan ada jual yang sekarang udah nggak eksis lah, Genesis. Nah Genesis itu kan subwoofernya gede kan, dan speakernya gede sekali. Jadi dia yang ngebingungin itu ruangan gedenya, mau speaker dari Bookshelf sampai Genesis yang paling gedenya, di mana subwoofernya kalau nggak salah 15 in itu atau apa? Lu boleh percaya boleh nggak, tidak kedengeran bassnya sama sekali. Udah di placement kayak apapun tidak bisa kedengeran bassnya. Pokoknya masuk ke situ bassnya hilang aja. Bass bawahnya, bass bassnya. Iya, suaranya lu akan merasa kayaknya ada yang nggak komplit. Suara nada rendahnya tuh nggak komplit. Selalu. Mau placement sampai dibantu subwoofer lagi, tetep aja gitu. Sampai bingung kan? Dia suruh gua bantu. Gua juga coba bantu rubah akustiknya, tetep nggak bisa. Akhirnya gue ketemu, nggak sengaja, by accident gue ketemunya. Itu toko, bassnya hilang tuh penyebabnya
toko di seberangnya. Nah, kaget kan? Jadi dia jampe-jampe di mall, dia di mall. Toko seberangnya itu toko baju. Nah, gua nggak sengaja ke toko seberangnya, gua coba baju. Begitu masuk ke ruang fittingnya, gua kaget. Di situ gua ngerasain nada rendah yang gua kaget deh. Maksudnya, kok ada nada rendah yang gua tahu itu lagu dari toko itu gitu loh. Karena musiknya musik audiophile gitu loh. Tapi gua kaget. Kalau nggak salah waktu itu bunyinya dia puter klasik ya, suara timpani gitu. Gue bisa rasain tung 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 gitu. Di mana di ruangan itu nggak pernah kedengeran, gitu loh. Nah dari situ gue tahu penyebabnya. Gue berusaha cari tahu teori segala macam. Balik lagi, ternyata tuh lambda. Karena kan lambdanya jauh nih. Masuk ke ruangan itu, toko di seberang itu, karena dia ada resonansi, kan dia pasti ada suara yang frekuensi rendah yang balik kita nggak denger lah gitu. Dan itu canceling fasenya. Dan itu nggak ada obat. Akhirnya toko itu tutup, dia pindah toko. Jadi, nah kalau udah kayak gitu, itu nggak ada obat. Jadi nada rendah itu memang kadang-kadang ya nyebelin juga, bahaya sekali. Nah, ada satu pembuktian nada rendah itu yang gue ngomong, masa sih begitu jauh lu denger? Gampang. Pernah dengar car audio yang pasang subwoofer gede-gede? Nah, mereka kalau puter lagu, mobilnya nggak kelihatan, lu denger bassnya kan? Bung, bung, bung. Begitu mobilnya lewat depan lu, bengnya hilang. Kenapa? Itu dia. Karena lambdanya nggak nyampe. Jadi lu nggak ngerasain dia punya suara itu. Gitu loh. Nah, itu nada rendah. Itu jeleknya nada rendah dan susah diaturnya nada rendah. Dan ini ada hubungan dengan sub, karena sub itu bergerak di nada rendah. Itu aja sih tambahannya. Itu kalau problemanya bahwa pemilik toko sampai berpindah toko karena kayaknya itu nggak ada obatnya seperti kata lo bilang. Ya, itu mungkin kalau didengar oleh orang spesialis akustik mungkin akan bisa membantah ini. Ya. Dia mungkin punya argumen tersendiri sehingga jawabannya sebetulnya tidak harus pindah. Itu aja treatment akustik mungkin loh. Atau juga mungkin orang yang suka mainin setting placement mungkin juga punya argumen sendiri. Tadi kan gue baru cerita, kita sudah setting semua, kita sudah rubah akustiknya semua. Tapi ya monggo, maksud gue gini, kalau memang ada orang bilang bisa gitu, ya kan balik lagi, semua orang punya hal-hal masalah di dunia audio dan video itu complicated. Complicated maksudnya gini, gampang-gampang susah gitu. Ya, gampang-gampang susah. Cuman kalau kita mau bahas nih, kita mau bicara soal akustik nih, nada rendah, nada tinggi, nada menengah, apa sih? Ya boleh juga nanti kita bahas masalah akustik. Kebetulan kan gue juga dulu juga menangani akustik kan, gitu loh. Jadi itu juga kita bisa bahas, Tapi yang jelas, yang jelas cuma satu, nada rendah, semakin rendah, dikontrolnya tidak bisa pakai hanya orang istilah bilang apa ya, yang mungkin kita lihat ya ada orang jual bentuk-bentuk yang kayak kotak apa gabus-gabus gitu ditaruh, lantas dia bilang ini buat buat apa kontrol nada rendah gitu. Itu yes benar, tapi hanya untuk mid bass. Tapi kalau udah terlalu rendah itu nggak bisa. Gitu. Jadi karena itu kita bahas lah nanti. Gue cuma bisa kasih tips apa sih yang membuat nada rendah itu absorb ya, atau orang bilang kenapa karpet efektif untuk nada tinggi, tidak efektif untuk nada rendah. Nah, kalau dari yang gue pelajarin, teori yang gue pelajarin, kalau kita absorb atau bicara kenapa karpet ketemu nada rendah nggak bisa hilangin, tapi nada tinggi bisa hilangin, itu karena berhubungan dengan fisika yang ada hubungan dengan kinetik. Jadi dia merubah getaran menjadi panas. Nah, panas itu yang membuat itu hilang.
Kalau karpet nada tinggi, dia tuh sebenarnya getar, mata kita nggak lihat aja. Karena dia bisa getarannya itu konsisten, itu mengakibatkan panas dan itu menghilangkan. Nada rendah, dia nggak getar. Karena udah terlalu rendah, dia ngelewatin getaran itu. Jadi dia nggak bisa absorb itu nada rendah. Gitu. Nah itu yang gua pernah pelajarin. Ya, tapi itu udah jangan dibahas sekarang lah. Itu panjang jadinya. itu panjang. Oke. Kayaknya saya rasa cukup. Ntar lu capek ngomongnya, kasihan. Lu nggak minum-minum. Ini kalau baru gue mau minum, makan. Baru gue mau minum nih. Baru gue mau minum kopi lagi nih. Ya, mungkin lu boleh jelaskan tentang Chassis ini apa, singkat aja. Oke, ini mungkin edisi pertama Chassis 45 ya. Jadi tujuannya gua ngajak lu bikin ini nih karena gua pikir masih kurang ada pembahasan tentang audio atau video yang gimana ya istilahnya ya, boleh bilang membahas masalah audio video itu dengan santai tanpa tanda kutip terjadi saling serang menyerang karena ya dunia audio juga begitu. Jadi terlepas dari tanda kutip lagi setuju tidak setuju, tapi yang jelas itu pasti ada ya, tapi yang jelas kan ya itu kita bisa bahas secara santai gitu loh. Jadi ya harapan gue cuma satu, buat orang yang butuh mungkin dia lagi ada masalah dengan dengerin ikutin Chassis ini, dia dapat masukan membuat dia lebih oh masalahnya bisa dipecahkan lah atau diselesaikan gitu loh. Nah sama yang tadi lu ngomong ya, pada dasar kita senang hati aja dengan kalau ada orang yang mau ada masalah yang mau dibahas atau yang ditanya mau kita diskusiin, ya kita dengan senang hati lah bisa kirim lewat kayaknya lewat mana nih ya enaknya nih? Lewat emailnya kita. Ya ini kan email bisa, ini kan ada YouTube. Ini kan YouTube. Ya kan ada kolom ini. Kolom apa untuk Chassis juga lewat ngetik gitu. Bisa aja lah. Chat, kolom chatnya. Ya. Atau nanti linknya gue siapin lah di bawah ya. Ya, linknya oke. Oke. Jadi ya sekali lagi kalau acara perdana ini mungkin masih ada kekurangan, ada yang ya kok kayaknya begini ya dimohon pengertiannya. Kita akan review, perbaiki. Idenya lebih kena dadakan jadi ya. Iya. Poinnya bisa lebih kena gitu loh tujuannya. Oke. Oke, kita berpisah dulu di acara yang ronde pertama ini. Oke. Nanti nextnya mungkin minggu depan ya. Minggu depan. Oke deh. Oke, selamat Thank you, malam Bos. semuanya. Sampai ketemu lagi. Bung Gatot. Good night. Bye. Oke.